Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah, kelas C Tadris Matematika, NIM 2307019072. Ruang baris dan kolom matriks, rank, dan penerapan terhadap pencarian basis. Pada bagian ini akan kita bahas tentang ruang vektor tertentu yang disosiasikan dengan matriks-matriks. Hal-hal ini kita akan menyediakan prosedur sederhana untuk mencari basis dengan mereduksi matriks yang sesuai dengan eselon baris. Definisinya, tinjaulah matriks M kali N. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari penjelasan di atas ini tentang ruang A, yaitu dalam buku latihan 39, yaitu misalkan A sama dengan 2, 1, 0, 3, min 1, 4. Vektor-vektor baris A-nya ini adalah R1-nya, ini R1, yaitu 2, 1, 0. Dan R2-nya, ini R2, yaitu 3, min 1, 4. Nah, dan vektor-vektor kolomnya, yaitu ini kolomnya, yaitu A, yaitu 2, 3, 1, min 1, ini sebagai C2, dan C3-nya 0 dan 4. Ruang A sama dengan A baris ke-1, kolom ke-1, A baris ke-1, kolom ke-2, sampai A baris ke-1, kolom ke-1, A baris ke-2, kolom ke-1, A baris ke-2, kolom ke-2, sampai A baris ke-2, kolom N. Dan selanjutnya A baris ke M, kolom ke-1, A baris ke M, kolom ke-2, A baris M, kolom ke M. Dan vektor-vektornya ini menjadi R1 dan yang ini menjadi R2, yaitu vektor-vektornya R1 yaitu A baris ke-1, kolom ke-1, A kolom ke-1, A baris ke-1, kolom ke-2, sampai A baris ke-1, kolom ke N. R2-nya yaitu ini R2, A baris ke-2, kolom ke-1, A baris ke-2, kolom ke-2, sampai A baris ke-2, kolom ke N. RM-nya, nah ini sebagai RM, yaitu RM-nya A baris ke M, kolom ke-1, A baris ke M, kolom ke-2, A baris ke M, kolom ke N. Teorema berikutnya akan membantu kita mencari basis-basis untuk ruang vektor. Kita akan tangguhkan pembuktiannya sampai pada akhir bagian ini. Nah, di sini ada penjelasan, ada teorema 12, yaitu operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris sebuah matriks. Nah, jelaslah dari teorema ini bahwa sebuah matriks dan sebuah bentuk selon, yaitu selon barisnya mempunyai ruang baris yang sama, akan tetapi vektor-vektor baris tak nol dari matriks berbentuk eselon baris selalu bebas linier, sehingga vektor-vektor baris tak nol ini membentuk basis untuk ruang baris tersebut. Jadi kita peroleh hasil berikutnya, yaitu ada teorema 13, vektor-vektor baris tak nol membentuk eselon baris dari matriks A membentuk basis untuk ruang baris A. Lebih jelasnya kita akan membahas tentang contoh soal dalam buku, yaitu pembahasan 40. Ini adalah contoh 40. Carilah sebuah basis untuk ruang yang direntang oleh vektor-vektor, yaitu F1 dalam kurung
1 min 2 0 0 3, F2 nya 2 min 5 min 3 min 2 6, dan V3 nya yaitu 0 5 15 10 0. Nah, V4 nya yaitu 2 6 18 8 dan 6. Pemecahan ruang yang direntang oleh vektor-vektor ini adalah ruang baris dari matriks, yaitu ini 1 min 2 0 0 3 dan sampai 6 ini. Ini adalah pemecahan ruang yang direntang oleh vektor-vektor ruang baris dari matriks. Nah, dengan mereduksi matriks ini menjadikan bentuk eselon baris, kita dapatkan yaitu pembuktian dari 1 min 2 0 0 3 0 1 sampai seterusnya sampai 0 ini. Nah, ini yaitu dengan mereduksi matriks ini menjadi bentuk eselon. Ini bentuk eselon. Nah, ini bentuk ruang baris. Ini bentuk ruang baris matriks. Ini bentuk eselon baris. Nah, selanjutnya vektor baris tak nol dapat matriks pada matriks ini adalah W1 sama dengan 1 min 2 0 0 3, W2 nya W2 nya yaitu 0 min 1 min 3 min 2 min 0. W3 nya 0 0 1 1 0. Nah, W ini sebagai baris tak nol, W ini sebagai baris tak nol, yang ini sebagai eselon, yang ini sebagai ruang baris. Nah, vektor-vektor ini membentuk basis bagi ruang basis tersebut, dan sebagai konsekuensinya maka akan membentuk basis untuk ruang yang direntang oleh W1, W2, W3, dan W4, yaitu di atas tersebut sudah dijelaskan bahwa contoh 40 sudah dijelaskan. Dan di sini ada pernyataan, kita telah menulis vektor baris dalam sebuah matriks pada notasi horizontal dan vektor kolom pada notasi matriks yaitu vertikal, karena kelihatannya wajar melakukan hal tersebut. Akan tetapi tidak ada alasan mengapa vektor-vektor baris tidak kita tulis dalam notasi vertikal dan faktor-faktor kolom dalam notasi horizontal. Nah, jika memang hal tersebut akan memudahkan pemahaman kita, maka yang dijelaskan di atas itu mengenai horizontal, vertikal itu tidak apa-apa. Berdasarkan pernyataan ini, maka jelaslah bahwa kecuali untuk perubahan dari notasi vertikal, maka ruang kolom matriks akan sama seperti ruang baris transposnya. Jadi kita dapat mencari basis bagi ruang kolom matriks A dengan mencari basis untuk ruang baris AT, dan kemudian mengubahnya ke notasi vertikal jika diinginkan. Nah, di sini ada pembahasannya, yaitu mencari basis untuk ruang kolom, yaitu ruang A sama dengan 1011 3251 044 min 1. Nah, di sini akan mencari transposnya, pemecahan dengan mentransposkan matriks tersebut. Kita dapatkan 1 3 0 0 2 4 1 5 4 1 1 min 4. Nah, dan dengan mereduksinya ke bentuk eselon, yaitu eselon baris, akan menghasilkan bukti yaitu 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0. Jadi vektor
130 ini menjadi W1 dan 012 ini menjadi W2. 130 ini menjadi W1 dan 012 ini menjadi W2. Dan ini adalah hasil epsilon, ini hasil transposnya. Nah, ini sebagai ruang A-nya. Di sini juga ada cara membentuk basis untuk ruang kolom A. Dalam contoh 40 sudah dijelaskan, telah kita gunakan reduksi baris untuk mencari basis untuk ruang yang direntang oleh himpunan vektor. Akan tetapi, metode tersebut dapat menghasilkan vektor-vektor basis yang tidak terdapat di antara vektor-vektor dalam himpunan asalnya. Kita sekarang akan memperlihatkan bagaimana menghasilkan basis-basis yang merupakan subhimpunan dari himpunan vektor-vektor yang berikutnya. Nah, gagasan yang digunakan di sini adalah mencoret vektor-vektor himpunan yang diberikan. Ini juga merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor yang selebihnya. Dengan demikian, akan menghasilkan himpunan vektor-vektor bebas linier yang merentang ruang sama seperti yang direntang oleh himpunan vektor-vektor aslinya. Metode tersebut yang hanya berlaku terhadap vektor-vektor Rn akan diterapkan dengan contoh berikut, yaitu contoh dalam buku contoh 42. Dari contoh 42 yaitu mencari subhimpunan vektor-vektor, yaitu vektor 1 yaitu 1 min 2 0 3 vektor 2 2 min 5 min 3 6 vektor 3 1 min 2 0 3 V4 2 min 5 4 min 7 dan V5 nya yaitu 5 min 8 1 dan 2 yang membentuk basis untuk ruang yang rentang oleh vektor-vektor ini, yaitu pemecah. Kita mulai dengan memecahkan persamaan vektor-vektor, yaitu C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 plus C4 V4 plus C5 V5 plus C5 V5 sama dengan 0, dengan mensubstitusikan komponen-komponennya dan kemudian menyamakan komponen-komponen tersebut yang bersesuaian pada kedua ruas jari 4.11. Yang ini sebagai ruang yang direntang oleh vektor-vektor, yaitu dengan pemecahan, ini pemecahan sebagai 4.11, maka akan menghasilkan sistem homogen. Ini sistem homogen yaitu C1 plus 2C2 sama dengan plus 2C4 plus 5C5 sama dengan 0. Min 2 C1 min 5C2 plus C2 plus C4 min 8C5 sama dengan 0. Min 3 C2 plus 3C2 sama dengan plus 4C4 plus C5 sama dengan 0. 3C1 plus 6C2 min 7C4 plus 2C5 sama dengan 0. Marilah kita pecahkan sistem ini tersebut dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka akan menghasilkan bukti, yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, yaitu C1 sama dengan min 2S min T, C2 C2 sama dengan S min T, C3 S C4, dan C4 nya yaitu min T, C5 nya sama dengan T. Ini sebagai 4.12, di mana
S dan T sembarang dengan mensubstitusikan 4.12 dengan eliminasi Gauss-Jordan dalam 4.11. Ini 4.11, maka kita dapatkan min 2S plus T V1 plus S min T V2 plus S V3 min T V4 plus T V5 sama dengan 0. S ini dikeluarkan dari ini, S min T. S dalam kurung min 2 VT plus V2 plus V3 sama dengan T, asal T ini dari ini, yaitu V min V1 plus V2 min V2 min V4 plus V5 sama dengan 0. Ini sama dengan 0, yang dapat ditulis kembali sebagai ini, sebagai S tersebut. Karena S dan T adalah sembarang, maka kita dapat memilih S sama dengan 1, T sama dengan 0, dan kemudian S bisa jadi S sama dengan 0, T sama dengan 1. Ini menghasilkan persamaan ketergantungan, yaitu min 2 V1 plus V2 plus V3 sama dengan 0, min V1 min V2 min V4 plus V5 sama dengan 0. Dengan persamaan-persamaan ini kita dapat menyatakan vektor V3 dan vektor 5 sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor terdahulu, yakni vektor-vektor dengan indeks bawah yang lebih kecil. Kita dapatkan yakni V3 sama dengan 2 V1 min V2 V5 V1 sama dengan V1 plus V2 plus V4. Ini sebagai 4.15 yang memperlihatkan bahwa V3 dan V5 dapat dibuang dari himpunan aslinya tanpa mempengaruhi ruang yang direntang. Kita sekarang akan memperlihatkan bahwa vektor-vektor yang selebihnya, yakni V1, V2, dan V4 tersebut bebas linier dan karenanya akan membentuk basis ruang untuk ruang yang direntangkan oleh V1, V2, V3, V4, dan V5. Jika C1V1 plus C2V2 plus C4V4 sama dengan 0, maka 4.11 di atas tersebut berlaku dengan C3 sama dengan 0 dan C5 sama dengan 0. Jadi P.12 tersebut berlaku dengan S sama dengan C3 sama dengan 0 dan T sama dengan C5 sama dengan 0 dari persamaan-persamaan yang selebihnya pada 4.12. Jelaslah bahwa C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, dan C4 sama dengan 0. Pernyataannya, walaupun kita akan mengakibatkan bukti tersebut, namun dapat diperlihatkan bahwa setelah persamaan ketergantungan digunakan untuk menghilangkan vektor-vektor yang tergantung pada vektor-vektor terdahulu, maka vektor-vektor selebihnya akan selalu bebas linear. Jadi kita tidak perlu memeriksa ketergantungan tersebut seperti yang kita lakukan pada contoh terakhir.
Nah, teorema kita yaitu akan membahas salah satu dari hasil-hasil yang paling mendasar dalam aljabar linier. Buktinya akan kita tangguhkan seperti akhir pada bagian ini. Di sini ada teorema 14. Jika A adalah sembarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom A mempunyai dimensi yang sama. Seperti akhir pada bagian ini. Di sini ada teorema 14. Jika A adalah sembarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom A mempunyai dimensi yang sama. Ini adalah contoh 43. Pada contoh 41 telah kita lihat bahwa matriks ruang A yaitu 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4, min 4. Nah, ini mempunyai ruang kolom berdimensi 2. Jadi, teorema 14 menyatakan bahwa ruang baris tersebut juga berdimensi 2. Untuk melihat bahwa khususnya memang demikian, maka kita reduksi A terhadap bentuk eselon baris yang menghasilkan bukti yaitu 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 0, 0, 0. Nah, karena matriks ini mempunyai dua baris tek 0, maka ruang baris A berdimensi 2. Definisinya, dimensi ruang baris dan ruang kolom matriks A dinamakan rank A dan dinyatakan dengan rank A. Misalnya matriks A dalam contoh 43 mempunyai rank 2. Teorema berikutnya menambahkan 3 lagi hasil pada hasil-hasil dalam teorema 15 dari bagian 1.7 dan teorema 7 dari bagian 2.3. Pembahasan materi alhamdulillah sudah selesai, maka kita akan lanjut lagi untuk pembahasan soal. Nah, di sini saya akan membahas basis untuk ruang baris dan basis untuk ruang kolom. Di sini nomor 1 yaitu menentukan basis dan dimensi ruang solusi dari SPL homogen, yaitu X plus Y plus Z plus W plus 0 min X plus 2Y min W sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita dapat menyatakan sistem ini dalam bentuk sebagai berikut, yaitu 1, 1, 1, 1, min 1, min 1, 2, 0, yaitu W, X, Y, Z, sama dengan dalam kurung 0, 0, yaitu bisa menghasilkan ini, yaitu dari 4, 1 sampai 0 ini dari yang bagian ini, dan 0 ini yaitu dari hasil ini. Selanjutnya B1 plus B2 yaitu menghasilkan 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 1, 0. Ingat, ini menggunakan SPL homogen. Selanjutnya 1/3 B2 dalam kurung 1, 1, 1, 1, 1, 0 yaitu di bawahnya 0, 0, 1, 1/3, 0 min B2 plus B1 dalam kurung 1, 1, 0, 2/3, 0, 0, 0, 1, 1/3, 0. Kukira kalian sudah mengerti tentang SPL homogen. Nah, di sini
Jadinya W plus X dari hasil di atas tersebut jadinya W plus X plus 2/3 Z sama dengan 0. W sama dengan min X min 2/3 Z 0. Z sama dengan 1/3 Z. Misalnya X sama dengan S dan Z sama dengan T, maka W sama dengan min S min 2/3 T, Z sama dengan 1/3 T. Membentuk ruang solusi SPL yaitu WXYZ sama dengan min S min 2/3 T, S min 1/3 T. Di sini T sama dengan S min 1 1 0 0 plus T min 2/3 0 1/3 1, yang menunjukkan bahwa vektor V1 yaitu min 1 1 0 0 dan min 2/3 0 1/3 0 merentang ruas solusi tersebut. Karena V1 dan V2 tidak saling berkelipatan satu sama lain, maka kedua vektor ini saling bebas, yaitu bebas linear. Jadi V1 V2 itu adalah basis bagi ruang solusi SPL yang dimaksud yang berdimensi 2. Nah, di sini akan melanjutkan soal yaitu nomor 2, membahas tentang ruang baris dan ruang kolom. Yaitu jika A adalah matriks M kali N, maka subruang Rn Rn-nya itu hasil dari atau N-nya itu dari M kali N yang direntang oleh vektor-vektor baris. Dari A disebut ruang baris dari A. Subruang dari Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Teoremanya, jika suatu matriks U berada dalam bentuk baris eselon, maka vektor-vektor baris dengan 1, yaitu vektor-vektor tak nol, yaitu membentuk suatu basis untuk ruang baris U, dan vektor-vektor kolom dengan utama 1 dari vektor-vektor baris membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari U. Diketahui min 1 min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1. Dengan ini akan melakukan OBE. Diperoleh karena dahulu sudah dijelaskan tentang OBE, maka saya akan mempersingkat saja. Yaitu hasil dari ini 1, 1, 2, 1, min 1, 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1, yaitu B1 sama dengan B min B1. Hasilnya 1, 2, 1, min 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0. B2-nya sama dengan min B1 plus B2. B3-nya min B1 plus B3, yaitu 1, 2, 1, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. B2-nya yaitu min setengah B2 menghasilkan 1, 2, 0, min 1, yaitu 0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, dan 0. Dan 0, yaitu B1-nya sama dengan B2 plus B1. B3-nya sama dengan min B2 plus B2. B3. Hasilnya 1, 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, perhatikan kolom-kolom pada matriks. Kolom-kolom pada matriks hasil OBE matriks A mempunyai basis ruang kolom, yaitu min 1, 1, 1, min 1, 3, 2. Nah, basis ruang baris diperoleh dengan cara mentransposkan terlebih dahulu matriks A. Matriks A lakukan OBE pada AT, sehingga diperoleh min 1, 1, 1, min 2, 2, 2, min 1, 3, 2, 1, min 1, min 1. Dan 1, min 1, min 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0. Hasil B2-nya sama dengan 2B1 plus B2. B3 sama dengan B1 plus B3. B4-nya sama dengan min B1 plus B4, yaitu menghasilkan 1, 0, min setengah, 0, 0, 0, 0, 1, min setengah, 0, 0, 0. 0. B2-nya yaitu setengah. 0. B2-nya yaitu setengah B2. B1-nya B3 plus B1 menghasilkan 1, 0, min setengah, 0, 1 setengah, 0, 0, 0, 0, 0, 0. B3 plus B2 yaitu 1, 0, min setengah, 0, 1 setengah, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kolom-kolom pada matriks hasil OBE yang memiliki satu utama bersesuaian dengan matriks asal A. Ini berarti matriks A tersebut mempunyai ruang baris, yaitu mempunyai ruang baris min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya semua? Semoga puasanya selalu lancar ya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Jasi dengan NIM 230700190068. Di sini saya jurusan Teknik Matematika kelas C dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya yang menjelaskan tentang dimensi dan basis. Nah, di sini tugas saya itu menjelaskan materi bagian daripada rank dan teorema 15. Untuk selanjutnya, mari. Baik, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa di sini saya akan melanjutkan pembahasan kedua teman saya yang sebelumnya, yaitu mengenai basis dan dimensi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang bagian teorema 15 dan rank pada matriks. Oke, baiklah, yang lanjut saja. Yang pertama kita bahas dulu definisinya. Definisi itu dimensi ruang baris dan ruang kolom pada matriks A dinamakan rank A dan bisa kita nyatakan dengan rank A. Nah, jika kita melihat di video teman saya yang sebelumnya, itu terdapat contoh, yaitu matriks A pada contoh 43. Itu yang saya ambil contoh. Nah,
bagaimana contoh di 43 itu? Nah, itu dia mempunyai rank 2. Nah, contoh 43 kan itu kayak gini. Yaitu matriks A dengan mempunyai anggota 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4, min 4. Nah, ini adalah contoh di matriks pada di nomor 43. Nah, jika kalian telah menyimak di video sebelumnya, yaitu tentang mereduksi encelon pada baris, nah, kalian akan mengetahui bahwa hasil dari setelah direduksi terhadap encelon baris tersebut menjadi 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 0, 0, 0. Nah, pada matriks ini, pada matriks ini mempunyai rank 2. Nah, dari mana taunya? Nanti akan kita bahas pada contoh soal dan pembahasan di selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang teorema 15. Nah, teorema 15 ini menurut buku Howard Anton, teorema ini tuh menambahkan 3 lagi hasil pada hasil-hasil dalam teorema 15 dari bagian 1.7 dan teorema 7 dari bagian 2.3. Nah, teorema 15 berbunyi seperti ini. Jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain, yaitu yang pertama, yang A dapat dibalik B, AX sama dengan 0, hanya mempunyai pemecahan trivial. Dan yang C, A ekuivalen baris dengan IN. Dan yang D, AX sama dengan B, konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran N kali 1. Yang E, determinan A tidak sama dengan 0. Yang F, A mempunyai rank N. Yang G, vektor-vektor baris A bebas linear. Dan yang H, vektor-vektor kolom baris A bebas linear. Itu adalah bunyi dari teorema 15. Nah, di sini kita akan menjelaskan bukti yang pertama mengenai teorema 15 ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan buktikan nih. Kita akan membuktikan yang A. Nah, yang A kan A dapat dibalik. Nah, jika matriks N kali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap B N kali 1 sistem persamaan AX sama dengan B. Nah, ini memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A min 1 B. Nah, ini awalannya. Bukti yang pertama yaitu kita akan di sini membuktikan nih yang A. Nah, jika matriks N kali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap B N kali 1 sistem persamaannya A X sama dengan B. Nah, itu memiliki tepat satu solusi, yaitu
X A min 1 B. Selanjutnya misal kita ambil misal X0 itu sembarang solusi yang lain. Nah, kita ambil X0 itu sembarang solusi yang lain. Nah, kita tunjukkan bahwa X0 juga kita tunjukkan bahwa X0 juga solusi dari AX sama dengan B. Nah, gimana caranya? Nah, karena X0 ini sembarang solusi, karena dia adalah sembarang solusi, maka karena dia maka berlaku juga X0 sama dengan B, yaitu dengan mengkalikan kedua ruas A min 1. Nah, jadi dikalikan kedua ruasnya dengan A pangkat min 1. Nah, jadi X0 sama dengan A min 1B, maka X0 sama dengan X atau AX sama dengan B. Hanya memiliki tepat satu solusi. Nah, ini adalah bukti yang pertama mengenai yang A, yaitu kita akan membuktikan yang A jika matriks N kali N dapat dibalik, maka untuk setiap N kali min 1 sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A min 1B. Nah, ini adalah contoh-contoh bukti-buktinya. Baik, ini adalah bukti-bukti yang kedua. Di sini akan menjelaskan bukti bahwa C, F, G, H itu ekivalen satu sama lain dengan membuktikan urutan implikasinya. Nah, jika kalian ingin ininya, bisa sambil lihat teorema 15 yang sebelumnya di sini. Bisa difoto ataupun kalian bisa sambil membuka buku aljabar linear elementernya, buka buku teorema 15. Nah, di sini saya akan membacakan bukti-buktinya tentang teorema 15. Kita akan perlihatkan bahwa C, F, G, H ekivalen satu sama lain dengan membuktikan urutan implikasinya, yaitu C maka F maka G, dan maka H. Itu akan melengkapi bukti tersebut. Nah, karena sebelumnya C itu udah berekivalen duluan dengan A, B, D, dan E. Nah, gimana? Boleh sambil dilihat bunyi teorema yang sebelumnya, yang tadi teorema 15. Nah, kita akan membuktikan C maka F. Nah, karena A berekivalen baris dengan IN, dan IN mempunyai baris tak nol, maka baris A berdimensi N menurut teorema 13 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, A mempunyai rank N. Nah, itu adalah C maka F. Nah, itu selanjutnya ini berkesinambungan juga. C maka F dan sekarang F maka G. Nah, karena sebelumnya A mempunyai rank N, maka ruang dari baris A berdimensi N. Karena N vektor dari baris A merentang ruang dari baris A, maka jelas bahwa vektor-vektor baris A bebas linear. Nah, selanjutnya berkesinambungan juga dari dari F maka G. Nah, untuk G maka H, karena ini tadi bebas linear, nah anggaplah vektor-vektor baris A bebas linear. Jadi, ruang baris A berdimensi N. Nah, menurut teorema 14 yang sudah dijelaskan oleh teman saya, maka ruang kolom A juga berdimensi N. Karena vektor-vektor kolom A merentang ruang kolom. Maka vektor-vektor
kolom A bebas linear. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu balik lagi, tadinya C, maka F, maka G, maka H. Nah, dari H juga maka C. Nah, anggaplah vektor-vektor kolom A bebas linear. Jadi, ruang kolom A berdimensi N. Dan itu juga sebagai konsekuennya. Nah, ini berarti bentuk epsilon baris tereduksi A. Nah, itu materi epsilon baris tereduksi sudah dijelaskan di video sebelumnya. Mempunyai N baris tak nol. Yakni bahwa semua baris-barisnya tak nol, maka berarti bahwa bentuk epsilon baris tereduksi A adalah IN. Jadi, A itu ekivalen baris dengan IN. Nah, itu balik lagi ke sini. Itu adalah bukti yang kedua mengenai teorema 15 dari poin-poinnya. Ini ada sedikit tambahan mengenai teorema 16. Untuk teorema 16 yaitu sebuah sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B berada pada ruang kolom A. Di sini agak berkesinambungan. Langsung saja kita ke contoh 44. Misalkan A X sama dengan B adalah sistem linear. Aduh, ada ini. Oke, lanjut. Ada linear. Nah, ini contohnya ini ini matriks yang pertama dikali matriks yang kedua sama dengan ini. A dikali X sama dengan B. Nah, ini A-nya, ini X-nya sama dengan B-nya. Nah, soalnya pecahkan dengan menggunakan hasil itu menyatakan B sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A. Nah, penyelesaiannya ini saya di sini cuma agak jelasin apa itu teorema 16-nya aja. Nah, contohnya saya hanya sebagai tambahan aja untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah dikerjakan menggunakan eliminasi Gauss itu mendapatkan hasil ini hasil X1, X2, X3-nya. X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 1, X3-nya sama dengan 3. Nah, jadi di sini saya bukan ngajarin cara penyelesaian soalnya, tapi saya membuat pemahaman tentang bagaimana menyatakan B sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A. Nah, maka jadi nilai B dalam vektor A dapat ditulis itu karena X1-nya 2, X2-nya min 1, X3-nya 3, jadi dapat ditulis dengan 2. Itu kita buat ya yang kolom pertama. Min 1, 1, 2 dikali min 1, 3, 2, 1 kolom yang kedua. Habis itu X3-nya 3 plus 3 dikali baris 3-nya 2 kolom 3-nya 2 min 3 min 2. Oke, sama dengan itu, ini hasilnya B-nya 1 min 9 min 3. Oke. Nah, ini adalah bagaimana menulis cara menyatakan nilai B sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A. Oke, langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya, yaitu contoh soalnya tentukan matriks B. Maksudnya ranknya gitu, tentukan rank pada matriks B, maksudnya itu. Nah, jika matriks B-nya tuh ada 1, 2, 3, min 2, 1, 3, 4, 3, 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita bisa menggunakan eliminasi Gauss. Gauss-Jordan. Maaf ya kalau tulisannya agak jelek.
Nah, di sini kan matriks W-nya kita tulis ulang aja. 1, 2, 3, min 2, 1, 3, 4, 3, 2. Nah, jika menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, mungkin teman-teman sudah ada yang paham, yaitu kita akan mengenalkan yang bagian sininya dulu nih, yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita buat baris 2-nya nih. Kan karena baris satunya itu nggak diapa-apain, jadi didimin aja. Kita yaitu baris 2-nya B2 dikurang ditambah 2B1. Dan untuk B3-nya berarti B3 min 4. Oh ya, ini biar 0 di sini min 4B1 ya. Nah, maka hasilnya menjadi ini 1, 2, 3 tetap, ini 0, ini 5, ini 9, ini 0, ini min 5, ini min 10. Ya, min 10. Oke. Nah, ini dan ini sudah 0, berarti tinggal yang ini dibuat 0, dan yang min 5-nya dibuat 0, dan 5-nya dibuat 1. Itu lebih gampang nanti. Bagaimana caranya? Yaitu B2 per 5 itu dibagi 5. Tinggal dibagi 5 aja. Terus B3-nya ini kenapa B2 per 5? Padahal ini kan udah 0, karena biar yang tengahnya ini, yang 5 ini bisa berubah menjadi angka 1. Nah, B3-nya bisa dengan min buka kurung B3 ditambah B2. Bagaimana jadinya? Ini akan seperti 1, 2, 3 ini tetap 0, 1. Nah, ini maka jadi dibagi 5 jadi 9 per 5. Ini menjadi 0, 0. Dan ini 1. Nah, ini sudah kelihatan lebih simpel. Nah, sekarang kita menolkan bagian yang ini. Gimana caranya? Itu kan ininya yang bawah nggak usah diapa-apain lagi, yang baris 3-nya. Kita hanya fokus ke baris 1 dan baris 2. Baris 1-nya yaitu baris 1 dikurang 2 kali baris 2. Dan baris 2-nya, karena masih ada angka 9 per 5, jadi kita kurangin aja. Yaitu baris 2-nya sama dengan baris 2 dikurang 9 per 5 baris 3. Kan ada angka 1, dia sebagai penolong. Silakan seperti apa? Jadi ini menjadi 1, ini 0, ini min 3 per 5. Ya, min 3 per 5. Nah, ini akan menjadi 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Nah, ini masih ada yang ini nih. Ini udah mulai kelihatan menipis nih. Tinggal mengenalkan yang ini nih, min 3 per 5. Nah, udah. Karena ini yang lainnya sudah jadi, tinggal 1 itu gampang. B1 tambah 3 per 5 B3. Nah, jadinya akan menjadi ini udah 1, 0, 0. Ini 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke dah. Jadi menjadi I3. Nah, dari hasil ini maka ini adalah matriks identitas berukuran 3 kali 3. Maka rank pada matriks B adalah tiga. Ya. Ini adalah contoh soal yang nomor 1
yaitu matriks B-nya sama dengan 3 jika kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Dan selanjutnya ini adalah contoh soal yang kedua yang sudah saya siapkan, yaitu berapakah rank pada matriks A jika matriks A-nya gini. Nah, ini agak panjang. Matriks A-nya 3, 0, 2, 2, min 6, 4, 2, 24, 54, 21, min 21, 0, min 15. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita juga bisa menggunakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Seperti yang itu tadi. Kita kasih judulnya aja biar lebih tahu. Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis ulang aja dulu. Matriks A-nya kan itu ada 3, 0, 2, 2, min 6, 42, 24, 54, 21, min 21, 0, min 15. Nah, sebagai yang kita tahu, kita akan mengenalkan yang bagian sininya dulu. Itu biar lebih gampang. Nah, karena kita mengenalkan yang bagian ini, itu baris satunya itu nggak usah diapa-apain, dimin aja. Jadi langsung tulis saja nanti jika sudah jadi. Nah, bagaimana? Yaitu baris 2. Baris 2-nya kita tambah dengan 2 kali. Ini karena ini ada 3, B1. Dan baris 3-nya, baris 3, ini 21 dan ini 3, berarti ketemunya 7. Dikurang 7B1. Oke. Ini akan menjadi baris satunya tetap 3022. Nah, baris keduanya menjadi 0, min 42, 28, 58. Nah, baris 3-nya, baris 3 dikali min 71, makanya menjadi 0. Ini tetap min 21. Ininya jadi 0. Ini min 15. Sorry. Bukan. Min 29. Min 29. Ya, min 29. Oke, ini udah dapat. Sekarang kita tinggal mengenalkan yang ini. Yang min 21 nih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan baris 3-nya. Nih, kita namakan. Baris 3-nya sama dengan baris 3 ditambah setengah B2. Ini 21 ketemu 42, ada setengahnya. Jadi ditambah dengan B2, setengah B2. Maka ini menjadi, ini tetap 3022, 042, 28, 58. Nah, ini menjadi 0, 0, 0. Dan ini 0 juga. Oke, dari sini juga udah kelihatan. Kita ingin dari hasil tersebut. Nah, sekarang matriks ini namanya matriks nih, matriks yang ini namanya adalah matriks bentuk dari echelon. Nah, jika kalian menonton video sebelumnya, kalian akan tahu gimana matriks echelon dan gimana mereduksinya. Nah, maka di sini sudah kelihatan, maka rank pada matriks A sama dengan 2. Oke. Sudah selesai deh. Terima kasih, itu ada penjelasan dari kelompok 11. Penjelasan detailnya, maaf jika dalam penyampaian kurang berkenan, videonya terlalu panjang. Ya, itu adalah penjelasan lebih detailnya tentang basis dan dimensi. Karena selain itu juga jadi bahan pembelajaran buat kami. Di sisi lain kita juga sambil belajar. Di sini kita belajar bersama-sama. Jika ada koreksi, mohon tolong komen nanti di bawah.
Gimana koreksinya di mana, biar kita sama-sama saling belajar. Di sini juga saya juga baru memahami gimana basis dan defensi. Oh iya, di akhir video ini saya akan memberikan hadiah kepada teman-teman, yaitu gimana caranya? Caranya adalah hadiah berupa sedikit pulsa sih, sedikit aja. Nggak terlalu banyak. Bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah kalian tinggal tulis. Kan kelompok kami kan ada 3 orang tuh. Nah, kalian tulis nama lengkap 3 orang kelompok kami beserta NIM-nya. Lalu kirim ke nomor WhatsApp saya. Nomor WhatsApp Muhammad Iqbal Ajasi. Yaitu sekali lagi saya ulang, caranya adalah dengan cara, kan di video kita kan ada 3 orang anggota. Nah, kalian sebutin nama lengkap masing-masing dari kami, 3 orang di kelompok kami beserta NIM lengkapnya. Nah, nanti kalian akan langsung kirim ke nomor WhatsApp saya. Nanti bagi yang tercepat akan mendapatkan sedikit pulsa. Nah, sedikit aja sih, nggak terlalu banyak. Ini sebagai penghargaan aja, menghargai teman-teman semua yang udah nonton sampai full. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah, jika penjelasannya masih kurang sempurna, masih ada yang salah. Di sini kami juga masih dalam proses belajar. Yuk kita belajar sama-sama. Tolong jika ada tanggapan, kritik, saran, atau tambahan, boleh di kolom komentar. Sebutin nama dan NIM kalian. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lancar puasanya. Semoga tetap di rumah aja. Semoga pandemi corona ini bisa berhenti, bisa cepat selesai. Dan kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Berkumpul, bertatap muka, dan bersilaturahmi lagi seperti layaknya dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.